Halo Papa Mama semua, ketemu lagi dengan saya, Meike Teja Saputra, psikolog klinis. Seperti biasa, masih akan membahas masalah perilaku dan emosional. Masalah perilaku dan emosional ini bisa diamati indikator-indikatornya pada anak usia sekitar 36 hingga 72 bulan atau 3-6 tahun yang setiap indikatornya akan saya bahas di channel ini. Sebelum membahas indikator yang akan kita bahas hari ini, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa ketika anak menunjukkan satu indikator yang saya jelaskan di setiap videonya, bukan berarti anak tersebut pasti mengalami masalah perilaku dan emosional. Untuk mengetahuinya dengan pasti, orang dewasa terdekat anak seperti orang tua, pengasuh, pendidik, atau kerabat terdekat lain seperti tante, om, kakek, atau nenek dapat mengenali perilaku-perilaku yang perlu diamati lebih jauh lagi karena dapat menghambat perkembangan anak menjadi optimal. Dengan mengamati perilaku-perilaku anak, orang dewasa terdekat anak dapat mendeteksi dini jika anak membutuhkan bantuan lebih untuk mengatasi masalah yang dihadapinya. Perilaku yang merupakan salah satu indikator dari masalah perilaku dan emosional adalah anak mudah putus asa atau frustrasi dan sering menunjukkan emosi yang negatif seperti sedih, kecewa yang berkepanjangan, mudah mengeluh, marah, atau protes. Emosi-emosi negatif ini biasanya muncul terpicu ketika keinginan anak tidak terpenuhi, diperintahkan melakukan sesuatu yang ia tidak ingin lakukan, kegagalan, atau gangguan kecil lainnya yang mengganggu perasaan anak, seperti contoh ketika anak sedang merasa kesulitan dalam mewarnai di dalam garis gambar. Lalu tiba-tiba tidak sengaja warnanya keluar garis. Maka anak langsung berteriak marah atau kertasnya disobek. Contoh lainnya, misalnya ketika anak sedang asik bermain puzzle sendiri, lalu tiba-tiba ada orang lain yang ikut bergabung dan memasang kepingan puzzle-nya. Anak marah atau bahkan mengamuk saat menumpuk balok dan baloknya terjatuh, anak langsung mengamuk dan tidak ingin main lagi. Meskipun bagi kita terlihat sepele, bagi anak dengan masalah perilaku dan emosional, ketidakberhasilan mewarnai rapi di dalam garis dan balok yang terjatuh dapat menjadi hal yang sangat mengganggu atau menyinggung dan menyulut emosi negatif mereka. Berbeda dengan emosi negatif yang dirasakan anak pada umumnya, beberapa anak yang kemungkinan memiliki masalah perilaku dan emosional cenderung mudah merasakan emosi dengan intens. Jadi, ketika anak pada umumnya mungkin hanya kesal biasa atau cemberut dan mengeluh, lalu melanjutkan kembali permainan saat balok-balok susunannya terjatuh, anak dengan masalah perilaku dan emosional akan cenderung lebih meledak-ledak rasa frustrasinya karena kesulitan mengendalikan apa yang ia rasakan. Luapan rasa frustrasinya juga dapat berbentuk teriakan, membanting benda, bahkan tindakan fisik lainnya, atau bisa juga sebaliknya, anak akan menjadi sangat-sangat sedih, menyesali diri, dan menyerah dengan mudah. Luapan emosi negatif yang berlebihan ini jugalah yang seringkali mengganggu hubungan mereka dengan teman sebaya atau saudara-saudaranya, di mana mereka dapat seringkali tiba-tiba marah yang meluap-luap ketika sedang bermain.
Di saat seperti inilah harapannya orang tua dapat membantu anak mengendalikan luapan emosinya. Akan tetapi, jika perilaku mudah frustrasi ini bertahan lama hingga 6 bulan atau semakin sulit terkontrol, orang tua sebaiknya mengkonsultasikannya dengan ahli. Semoga informasi tadi bermanfaat. Tunggu pembahasan di episode selanjutnya. Sampai jumpa.